para pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Ketemu di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita bicarakan? Kita akan membicarakan bukan persoalan, jadi kebijakan dalam bidang guru penggerak. Dan narasumber kita adalah saudara kita, ilmuwan muda, yaitu R. Alfa Amir Rahman, PhD. Beliau adalah dosen di Fakultas Pendidikan UI 3 dan beliau adalah lulusan dari Belanda, dari antropologi pendidikan. Oleh karena itu kita akan bincang-bincang bagaimana soal guru penggerak. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto, pemirsa. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ini sudah diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan Prof. Yanto, orang tua saya dan juga pemirsa semua. Oke, terima kasih, Mas Alfa. Ini kan Kementerian itu sedang mengkaji delapan delapan isu atau delapan tema besar yang akan menjadi kebijakan kementerian. Nah, salah satunya adalah guru penggerak. Saya ada di misalkan saja sekolah unggul. Nah, itu bagaimana, Mas Alfa? Karena masyarakat itu sebetulnya baik yang sudah menjadi maupun yang belum menjadi itu apa eager to know, curious seperti apa kebijakan itu dan hasil kajiannya seperti apa, dan oleh karena itu supaya walaupun kajiannya belum final itu kan arah-arahnya itu sudah bisa di-share mungkin ya. Gimana, Mas? Apa? Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Yanto. Yang pertama, kita melihat ya bahwa kementerian yang saat ini betul-betul dengan sangat hati-hati mengkaji, melihat kebijakan-kebijakan kementerian sebelumnya untuk menelaah dan melakukan kajian. Kalau memang itu ada hal yang baik, itu akan insya Allah akan diteruskan. Dan kalau ada hal-hal yang belum sempurna, itu akan disempurnakan. Dan ini caranya adalah dengan melakukan kajian, dengan melibatkan berbagai seluruh pemangku kepentingan. Jadi Pak Menteri, Prof. Abdul Mukti tidak semena-mena membuat sebuah kebijakan yang drastis, tapi beliau ingin melakukan sebuah meaningful participation, ya, yang melibatkan berbagai unsur kepentingan untuk menelaah kebijakan, termasuk juga kebijakan guru penggerak ini, apakah diteruskan seperti apa atau apa yang harus disempurnakan. Jadi kurang lebih prinsipnya yang pertama adalah seperti itu. Jadi Pak Menteri ingin ada meaningful participation dari berbagai pihak untuk mengkaji kebijakan yang ada, diperbaiki, diteruskan, disempurnakan, seperti itu untuk yang pertama, Prof. Yanto. Ya, ya, yang perlu kita garis bawahi adalah belum ada kebijakan final. Nah, kemarin Betul, eh, belum ada kebijakan finalnya. ya belum ada menjadi kebijakan resmi kementerian, sehingga Hmm. apa, ketika masyarakat berharap atau bahkan menganggap sudah ada kebijakan, itu saya kira belum tepat untuk mengatakan itu sampai saat ini. Nah, siapa Mas? Partisipasi ini luar biasa Pak Menteri itu. Ketika membuat kebijakan melibatkan publik itu luar biasa. Karena kebijakan itu harus memiliki akuntabilitas yang tinggi. Siapa saja yang ada Mas di kelompoknya apa? Betul, jadi Pak Menteri betul-betul melibatkan berbagai pihak, dari pihak internal, dari pihak birokrat, pejabat yang existing sekarang pun beliau tetap melibatkan mereka. Yang kedua, beliau melibatkan akademisi, ya, akademisi dari kampus. Dan yang ketiga, beliau juga melibatkan praktisi pendidikan. Ya, Mhm. jadi betul-betul ada tiga unsur ini yang terlibat dalam meaningful participation untuk melihat, menelaah, menelisik kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Seperti itu kurang lebih Pak Yanto. Ya, Jadi kami sangat sangat ya, senang karena betul-betul dilibatkan dan terlibat dalam diskusi yang sangat dinamis. ya, ya. Ini kan
rame ya Mas, itu ketika berdiskusi. Sama halnya Wah, dengan, ramai sekali, ya, ramai sekali. Banyak sekali perdebatan, ada pro dan kontra, dan Pak Menteri memberikan ruang itu dalam kami berdiskusi. Insya Allah supaya bisa betul-betul melahirkan pemikiran-pemikiran kebijakan yang betul-betul objektif. Jadi beliau tidak tidak terburu-buru, tidak semena-mena, tapi betul-betul melibatkan seluruh pihak mengkaji kebijakan yang ada. tapi kalau Tidak ada judgement dari beliau terhadap kebijakan yang sudah ada. Beliau betul-betul menyerahkan kepada kami semua yang terlibat. oke, dan tapi kita kan bisa mengatakan semua 8 kebijakan yang dikaji itu yang pasti kelihatannya tidak ada yang kebijakan akan berlanjut as it is. Tentu saja ada perbaikan di mana kurang, kemudian digunakan lagi di mana aspeknya itu masih relevan, kan seperti itu. Kan itulah Ya. fungsi dari kajian kita dan kita membantu untuk supaya kajian-kajian kita nanti adalah sudah merupakan suara rakyat, suara rakyat yang diwakili dari berpartisipasi itu. Itu terasa nggak suasana seperti itu di kebijakan sekolah penggerak? Oh, guru penggerak, maaf. Guru gerak. Ya, ya, kita merasakan, ya, kita juga menampung berbagai masukan yang ada, termasuk dari kita mengundang narasumber-narasumber dari existing user yang ada, sekolah yang ada guru penggeraknya, kepala sekolah yang ada guru penggeraknya, kita masih juga kepala dinas, ya, dan para pemerhati pendidikan, pemangku kepentingan yang lainnya. Betul bahwa dari grup penggerak ini memang ada ya dampak-dampak positifnya, ya, termasuk dengan kepercayaan diri yang meningkat, ya, eh, dan juga aktivitas ya daripada guru-guru penggerak ini yang sangat luar biasa, ya, mereka mengimbaskan apa yang mereka miliki kepada yang lainnya. Tapi memang ternyata kami melihat di awal-awal ini ada ada kesan yang sedikit eksklusif, ya. Artinya apa? Karena ternyata Prof Yanto tidak semua guru-guru itu bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program guru penggerak, Ya, ya. kalau Jadi mereka dipilih yang hanya the best saja yang ikut masuk dalam guru penggerak. Nah, ini satu sisi yang kami lihat, karena kalau yang namanya pelatihan, ya, guru pelatihan itu harusnya inklusif, ya, bisa melibatkan seluruh dan juga menyentuh mereka-mereka yang betul-betul tertinggal, ingin meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya, tapi terkendala dengan eh, dengan kesempatan yang belum ada sekarang, terkendala dengan aksesibilitas. Nah, ini yang kelihatannya mereka yang sudah mendapatkan pengetahuan yang cukup, yang memadai, yang akhirnya menjadi guru penggerak. Ya, akhirnya sebagian besar guru yang ingin melibatkan ingin meningkatkan kompetensinya itu tidak mendapatkan kesempatan itu. Jadi ini sesuatu yang ingin kita rubah. Kita ingin semua guru, ya, harus bisa ikut program yang baik, yang bagus, ya. Untuk apa kita memberikan kesempatan kepada mereka yang pintar-pintar saja? Ya, tentu saja kita ingin melibatkan mereka juga yang selama ini terkendala, ingin meningkatkan kompetensinya, dan mungkin saja mereka tidak memahami, kurang memahami apa itu sebagai seorang guru dan ingin meningkatkan kompetensinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita ingin membuka program ini lebih luas lagi, Prof Yanto, kepada ya, kepada seluruh guru, menyentuh seluruh guru, tidak hanya yang pintar-pintar saja. Jadi ya. kalaupun ada tes, bukan sesuatu yang menentukan lulus atau tidak untuk masuk, tapi mungkin kalaupun ada tes itu untuk pemetaan saja, pemetaan apa yang akan mereka dapatkan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Prof Yanto. Ya, 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 ya. Dengan secara konseptual adalah ada yang menghendaki supaya lebih berkeadilan, fairness di dalam merekrut guru untuk Betul. Oke. dilatih di guru penggerak. Dan yang ada di masyarakat yang dibincangkan secara hangat itu kan karpet merah untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas itu, Mas, saya kira. Apakah Oke. di kelompok kajian itu juga disoroti hal yang seperti Betul, itu? kami menyoroti hal itu, Prof Yanto. Kami melihat bahwa tidak semua guru, ya, tidak semua guru yang mengikuti program peningkatan kompetensi, profesionalisme itu ingin menjadi kepala sekolah. Kami Hmm, melihat itu adalah dua hal yang berbeda. hmm, Kami beri contoh pada saat itu, Prof Yanto, ya, di Amerika di sebuah kampus ada kepala lab yang memenangi hadiah Nobel. hmm, ya. Apakah lalu otomatis
beliau ingin menjadi rektor, atau otomatis kalau dia menjadi rektor apakah akan menjadi pemimpin yang mumpuni? Belum tentu juga. Karena itu saya kira dua hal yang berbeda. Jadi kami membedakan itu. Nanti ada dua pelatihan yang kami sarankan. Ini belum belum ada final ya, Prof. Mhm. Kami memberikan masih dalam kajian kami, tapi kajian earlier kami itu menunjukkan bahwa lebih baik ada dua pelatihan, pelatihan menjadi guru yang kompeten dan profesional, dan pelatihan untuk menjadi kepala sekolah. Nah, untuk menjadi guru yang kompeten dan profesional ini kita buka, siapa saja bisa ikut. Kalaupun ada tes, itu adalah tes untuk pemetaan, bukan tes lulus atau tidak masuk dalam program Oke. pelatihan guru penggerak, ya, guru penggerak apapun namanya nanti kita sebut, ya. Nah, guru penggerak ini, kalau mereka ingin menjadi kepala sekolah, mereka bisa mengikuti diklat pelatihan kepala sekolah. Tapi itu dua hal yang berbeda. Ya, Dan untuk ikut diklat pelatihan kepala sekolah, itu tidak harus lulus dari program diklat Indra. diklat guru yang dilakukan oleh kementerian. Dia bisa ikut di mana saja, lalu ikut untuk menjadi guru, untuk menjadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini jadi bukan satu kontinuitas ya, Prof Yanto, bahwa Oke. lulus dari diklat guru, lalu nanti dilanjutkan menjadi diklat kepala sekolah. Itu bukan satu kontinuitas. Siapa saja bisa ikut diklat kepala sekolah tanpa harus mengikuti diklat sebelumnya. Karena siapa tahu dia sudah mendapatkan pelatihan guru sebelumnya bukan di kementerian tapi mungkin di tempat lain, di luar negeri. Sangat mungkin itu terjadi. Ya, oke. Baiklah. Kurang lebih seperti itu, Prof. Oke, bagus, baik, good. Dan ini saya kira sangat informatif, Mas Alfa. Mudah-mudahan netizen Oke, tercerahkan dengan informasi kita dan diskusi kita. Terima kasih kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi. sama-sama, Prof. Oke, wassalamualaikum Ya, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.